Halo kelas 5 dan kelas 6. Senang sekali Ibu Berli akhirnya bisa menyapa kalian lagi melalui video devosi yang akan kita devosikan sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai devosi kita, Ibu Berli ingatkan, siapkan hati dan pikiranmu, siapkan dirimu, ambil Alkitab karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau semua sudah siap, kita akan mulai devosi kita hari ini. Kita akan bernyanyi lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Nah, betul kelas 6 saat meskipun hidup kita sedang sulit, meskipun kita sedang terkena badai, terkena hal-hal yang sulit, terlebih pada saat ini ya kita harus belajar dari rumah, melakukan devosi dari rumah, tapi tidak apa-apa karena Tuhan pasti selalu mau menopang, menolong kita, begitu ya. Jadi tetap percaya kalau Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bisa melakukan devosi kami dengan baik. Kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau merenungkannya Bapa, kiranya Engkau bantu kami supaya kami bisa mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kelas 5 dan kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang Abram, tentang janji Tuhan kepada Abram, nah hari ini kita akan melanjutkannya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kejadian, dari kitab Kejadian. Kita akan baca Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 16. Kita akan merenungkan dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 16, tapi Ibu Berli hanya akan membacakan ayat 15 sampai 16. Silahkan ikuti, boleh membaca dalam hati, boleh juga membacanya secara langsung. Oke, Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah, kelas 6 pada video devosi sebelumnya kita sudah belajar tentang Tuhan memberkati Abram. Tuhan awalnya mengutus Abram untuk meninggalkan tanahnya sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Selain itu, Tuhan juga menjanjikan kepada Abram bahwa Abram akan mendapatkan keturunan. Abram taat, ya, Abram percaya, betul. Tapi kepercayaan Abram itu tidak sampai pada akhirnya. Tuhan belum menepati janjinya, Abram sudah ragu. Sarah istrinya juga sudah ragu. Nah, ketika Tuhan menjanjikan Abram, nanti kamu akan mendapatkan keturunan, bahkan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi laut, begitu ya. Abram awalnya percaya, iya Tuhan saya percaya. Tapi kepercayaannya tidak sampai akhirnya. Dia tidak setia. Dia tidak percaya. Apa yang terjadi? Nah, pada saat itu Sarai istri dari Abram
kurang percaya, dia tidak percaya akan janjinya Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan, tapi karena dia merasa, oh Tuhan, saya sudah tua, apakah masih mungkin ya saya mendapatkan keturunan? Maka Sarai tidak percaya, dia ragu. Akhirnya dia mengambil gundiknya atau perempuan yang bekerja dengan dia dan diberikannya kepada Abraham. Nah, dari Hagar, Abraham pun mendapatkan keturunan. Kemudian Abraham menamainya Ismail. Nah, meskipun Tuhan tahu Abraham tidak taat, Tuhan tahu Abraham tidak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tetap setia kepada Abraham. Kalau kita baca lagi pada perikop selanjutnya, pada ayat selanjutnya, pada pasal selanjutnya, kita bisa lihat bahwa janji penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan menepati janjinya ketika Abram tidak setia. Nah, sampai pada akhirnya janji Tuhan tentang keturunan Abram yang memberkati banyak orang itu pun akhirnya terjadi. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Nah, di balik ketidakpercayaan Abram, Tuhan tetap percaya. Begitu juga kita kelas 6 dan kelas 5. Kita seringkali lari dari Tuhan, kita seringkali ingkar dari Tuhan. Tuhan meminta kita untuk jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, yang mau mendengarkan guru, mendengarkan orang tua. Tapi kita sudah tahu nih, oh saya harus jadi anak yang baik. Tuhan meminta saya jadi anak yang baik, tapi kita tidak melakukannya. Kita justru melakukan sebaliknya. Kita malas belajar, kita tidak tertib dalam melakukan pembelajaran. Kita melawan perintah orang tua. Tapi apakah Tuhan menghukum kita? Karena kamu tidak percaya, maka kamu kuhukum. Tidak begitu ya, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, Tuhan pasti punya marah, Tuhan marah. Tapi di balik marahnya Tuhan, Tuhan juga punya kasih. Tuhan mengasihi kita. Bukti kasih yang paling nyata adalah dia menepati janjinya, mendatangkan anaknya yang tunggal lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, kelas 5 dan kelas 6 kita sudah tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka sudah seharusnya kita juga harus mampu mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengasihinya. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kita bisa buktikan melalui tindakan kita, melalui apa yang kita lakukan kepada manusia, kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Itulah yang bisa kita tunjukkan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Jadi mulai hari ini ingat, Tuhan, aku orang berdosa, tapi Tuhan tetap mau menyelamatkanku. Tuhan, mulai saat ini aku mau berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Kalau waktu itu Tuhan menyelamatkan orang yang berdosa, waktu Tuhan Yesus lahir menyelamatkan orang yang berdosa, kita juga diselamatkan, nak. Tapi saat ini kita bisa memilih untuk tidak berdosa. Buktinya, kamu ketika di rumah memilih untuk melawan orang tua dengan tidak melawan orang tua. Kamu bisa memilih. Jadi ayo pilihlah pilihan-pilihan yang baik. Karena kamu bisa memilih hal-hal yang baik. Tuhan memberikan kamu kehendak untuk memilih mana yang bisa kamu pilih. Jadi pilihlah yang mana yang menurutmu baik dan berkenan kepada Tuhan. Jadi demikian jauh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari belajar untuk mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Oke, kita akan tutup perenungan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami diingatkan bahwa di balik keberdosaan kami, Tuhan tetap setia menolong kami. Tuhan tetap setia membantu dan mengasihi kami. Bantulah kami Bapa untuk bisa mengasihi Engkau seperti Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua aktivitas hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat beraktivitas kelas 5 dan kelas 6. God bless you and I love you. Bye-bye.